Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrojatul Jana dengan NIM 2365047 dari kelas A. Pada mata kuliah Cyber Crime dan Cyber Law, saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia, review mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Latar belakang dan tujuan yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cybercrime. Sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Indonesia telah menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk menjerat pelaku kejahatan cyber. Materi ini bertujuan untuk memahami pengaturan cybercrime dan hukum positif Indonesia, penerapan pasal-pasal hukum yang relevan, serta tantangan dalam penegakan hukumnya. Pengaturan cybercrime sebelum Undang-Undang ITE. Sebelum berlakunya Undang-Undang ITE, penanganan cybercrime di Indonesia mengandalkan beberapa peraturan hukum yang bersifat umum dan sektoral. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP digunakan untuk menjerat perbuatan seperti penipuan, perjudian online, pornografi, dan perusakan sistem. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta mengatur pembajakan software, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur akses ilegal ke jaringan telekomunikasi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan untuk menelusuri hasil kejahatan berbasis transaksi elektronik. Penerapan hukum dan contoh kasus cybercrime. Dalam praktiknya, berbagai bentuk cybercrime telah ditangani menggunakan ketentuan hukum tersebut. Kasus carding, misalnya digunakan dengan mencuri data kartu kredit untuk transaksi e-commerce dan dijerat menggunakan pasal pencurian, penipuan, serta pemalsuan. Selain itu, pembajakan software menyebabkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta. Sementara di website, penyebaran virus dan serangan DDoS berdampak pada kerusakan sistem serta terganggunya layanan publik dan bisnis. Peran Indonesian Computer Emergency Response Team merupakan lembaga nasional yang berperan penting dalam ekosistem keamanan cyber Indonesia, berfungsi sebagai pusat laporan insiden keamanan cyber, koordinator penanganan insiden, serta penyedia peringatan dini terhadap ancaman cyber. Selain itu, EDCAT juga berperan dalam memberikan analisis teknik dan data pendukung yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan kasus cybercrime. Kendala penegakan hukum cybercrime. Penegakan hukum terhadap cybercrime di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Bukti elektronik bersifat mudah disalin dan dimanipulasi sehingga menyulitkan proses pembuktian. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknik aparat penegak hukum serta perbedaan penafsiran pasal hukum turut menghambat proses penanganan perkara. Tantangan lainnya yaitu sifat kejahatan cyber yang lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama internasional. Kesimpulannya yaitu pengaturan cyber di Indonesia telah ada jauh sebelum Undang-Undang ITE melalui KUHP dan berbagai undang-undang sektoral. Meskipun regulasi tersebut masih relevan dan digunakan dalam praktik penegakan hukum, cybercrime membutuhkan dukungan kemampuan teknik, standar pembuktian digital, serta koordinasi antar lembaga. Peran EDCAT menjadi sangat penting dalam mendukung keamanan cyber nasional dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tugas 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.